Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatami anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, hari kita lanjutkan kajian kita pada petang hari ini. Kita masih melanjutkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari, yang pada kali yang kedua ini saya akan coba menjelaskan hadis yang ringkas. Sebuah hadis dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari yang dinukil oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim, dan kemudian dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan wa anhu qala, dan darinya dia berkata. Nah, kata anhu itu kembalinya kepada siapa? Hu-nya kembali kepada Abu Mas'ud. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis salati wa yaqul. Suatu saat pernah Rasulullah itu merapikan posisi pundak-pundak kami ketika hendak sholat, maksudnya melaksanakan sholat jamaah. Jadi ketika para sahabat itu menjadi makmum Rasulullah pada suatu salat jamaah, sebelum sholat jamaah dimulai, Rasulullah itu sempat merapikan posisi pundak-pundak kami ketika hendak sholat, seraya bersabda. Nah, ini yang kemudian menjadi ikhtilaf di kalangan para ulama di ketika orang mau merapikan sholat. Yang dirapikan itu pundaknya atau kakinya? Nah, gitu. Kalau menurut hadis ini pundaknya, ya pundaknya. Kan ada yang mengatakan sikile kakinya. Jadi kalau pas sholat kakinya dirapatkan, bahkan seringkali menginjak kaki orang lain itu. Nah, kalau menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Mas'ud, itu yang dirapikan oleh Rasulullah pundaknya, ditertibkan, diluruskan, ditertibkan, dibuat rapi sehingga sejajar antara satu dengan yang lain. Wa yaqulu, seraya beliau bersabda. Apa sabda Rasulullah? Istawu wala takhtalifu. Rapikanlah saf kalian dan jangan sampai kalian mudah bertentangan atau berselisih pendapat. Nah, di dalam syarahnya dikatakan Rasulullah itu meminta supaya sahabatnya merapikan shaf. Kalau tidak rapi, itu peluangnya akan mudah kita itu bertentangan atau berseberangan satu sama lain. Artinya secara fisik kan tidak enak dilihat, tapi bukan hanya itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Kalau diminta merapikan shaf saja itu tidak mau, kira-kira kalau disuruh merapikan yang lain juga susah. Jadi nek wis kebacut ora rapi di barisan yang secara fisik dilakukan, dirapikan di tempat lain, di waktu yang lain, dan di dalam yang lain, itu menjadi susah. Makanya saya pernah diceritai teman saya yang menjadi pelatih baris berbaris di lingkungan tentara, itu yang namanya baris berbaris itu disiplinnya bukan main. Orang harus mau berbaris dengan tertib, rapi, disiplin. Karena pendisiplinan lewat baris berbaris itu akan bisa menjadi tolak ukur orang itu gampang ditertibkan apa ora. Meskipun tidak 100% begitu, tetapi di dalam mengatur shaf salat Rasulullah menertibkan sambil mengatakan istawu wala takhtalifu. Rapikanlah shaf kalian dan jangan sampai kamu bertentangan satu sama lain. Ikhtalafa itu berseberangan, bertentangan atau berselisih satu sama lain. Kalau dalam bahasanya Pak Kiai,
nek ditertibke imam ojo ngeyel. Jadi ada jamaah itu kan susah ditertibke. Sudah diminta untuk menertibkan, rapikan sofnya, sawu sufakum misalnya, sudah mengatakan sami'na wa ata'na ning sih ning belasut. Ini janjane ngerti orang ngomong sami'na wa ata'na itu. Sami'na itu kan kami mendengar, ata'na kami taat. Pun miring loh, sudah ngerti saya. Maksudnya wis krungu, tak taati ini tetusih kalah ngomong dewi-dewi. Sawu sufakum fa inna tasfiyatas sufu min tamamis shalah. Tertibkan saf kalian. Fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah, karena kerapian saf itu bagian dari kesempurnaan salat. Sudah sami'na wa ata'na tetap lasur malah ada omong-omongan dewi. Itu artinya tidak paham dengan apa yang mereka katakan. Ya meskipun orang mengatakan karena ini bagian dari kesempurnaan sholat, tamamus sholat, itu tidak membatalkan sholat. Umpamanya ora tertib ya ora batal. Nah padahal di dalam beribadah itu tidak hanya dipandang dari segi batal tidaknya, sah tidaknya, tetapi juga dilihat dari keutamaan yang bisa diperoleh. Kalau dalam bahasa pergaulan ojo mikir hukumi ning mikir adabe, tapi itu akhlak dalam berperilaku. Nah, sekarang adab itu menjadi hal yang seringkali dikesampingkan, termasuk adab di dalam berjamaah. Bagaimana imam itu harus ditaati, dan ketika ditaati imam harus memimpin dengan cara yang benar. Nah, kembali kepada pernyataan Rasulullah, istawu wala tahtalifu, rapikanlah shaf kalian, jangan sampai kamu berselisih bertentangan satu sama lain, karena ketidakrapian shaf itu berpotensi untuk menjadikan kamu berselisih. Dikatakan fatah talifa qulubukum. Nah, ini takkid dalam bahasa Arab. Fa ta'kidiyah itu mengisyaratkan akibat. Sebagai akibat dari ketidakmauanmu untuk dirapikan dan malah bertentangan satu sama lain, maka ada kemungkinan hati kalian itu mudah sekali bertentangan satu sama lain, gampang cerah, gampang padu, gampang ora akur. Kalau kita ini sudah tidak mau diatur, kemungkinan kita itu akan tidak mudah diatur dalam hal yang lain itu besar sekali, sehingga hati kita itu sangat mungkin menjadi hati yang tidak mudah untuk dilenturkan atau dihaluskan atau disentuh. Sehingga banyak orang yang mengatakan ana wong ngendika ning nganggo hati, itu karena dia tidak berlatih untuk melatih diri dengan adab yang semestinya dibiasakan di dalam bergaul. Adab untuk siapapun, termasuk adab pergaulan kita ketika kita bergaul di masyarakat, itu yang seringkali diabaikan, sehingga karena adabnya diabaikan, orang seringkali susah menenggang orang lain dan lebih suka bersikap egois untuk memandang dirinya lebih penting daripada yang lain. Padahal kalau sudah sikap egois yang dikedepankan, ego itu menangkan, angel berjamaah itu, sholat jamaah angel. Ini yang dulu saya ceritakan itu. Jadi ada beberapa masjid yang saya di situ menjadi imam pada hari-hari tertentu. Itu ada satu kasus, saya itu diminta jadi imam karena di malam itu ada imam yang disukai, orang belum diganti. Nah, saya sering ngaji di sana. Niki saya ngantos jenengan mboten nesu Pak Musin. Nah, akhirnya setiap malam itu saya diminta jadi imam maghrib dan isya, ngawekani imame ben dadi imam. Ini aneh-aneh. Saya ngatur Jawa aja. Tapi memang kalau saya imami, dia tidak minta jadi imam. Monggo imam, mboten jenengan Pak Musin, lo makmum mawon. Tapi karena tidak ada saya, mesti dia maju jadi imam, padahal jamaahnya tidak senang. Padahal kalau diimami oleh orang yang tidak senangi itu ya ora penak ning ati. Sementara imamnya tidak tahu diri karena tidak disenangi orang, kemudian nekat jadi imam terus. Ya persoalannya bukan karena dia nekat, tetapi karena memang bacaannya tidak terlalu baik. Monggo kita harus teruskan.
Kemudian dikatakan liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Ini kata liyalini itu artinya sesuatu yang bersifat anjuran. Hendaklah kalian mendekat kepadaku. Nah, dikatakan hendaklah mendekat kepadaku. Siapa? Ulul ahlam, orang-orang yang punya sikap dewasa. Jadi bukan karena besar atau tua umurnya. Ulul ahlam itu orang yang punya kedewasaan. Jadi majoritenya kedewasaannya sudah teruji dan tidak harus tua umurnya. Kedewasaan itu termasuk di dalamnya orang-orang yang memang sudah matang, orang-orang yang sudah bijak. Dan sikap bijak kedewasaan itu tidak harus terkait dengan umur. Orang tua yang tidak bijak ada, anak muda yang bijak juga ada. Wong tua sing kekanak-kanakan ada, sing gukar PDW ada. Orang muda, anak muda yang bijak dan sudah matang itu juga ada. Nah, kemudian wan nuha, an-nuha itu orang yang punya kecerdasan intelektual yang baik. An-nuha. Ulun nuha itu orang yang punya kecerdasan intelektual yang baik. Nah, sementara orang yang di samping punya kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan spiritual dan menyatu kecerdasan intelektual dan spiritualnya itu disebut ulul albab. Ulul albab itu orang yang punya potensi intelektual dan spiritual yang berpadu sehingga dia menjadi orang yang tidak hanya pintar tetapi bijak. Tidak hanya cerdas, pintar, ilmunya akeh, cerdas dan bijak. Sehingga dia selalu bisa bersikap secara proporsional. Kalau bahasa Jawanya empan papan. Ini saya masih ingat ini ditanggapi oleh Mas Yaya itu ketika bicara tentang intelektual itu. Ada intelektual elang dan gagak. Ini di tulisan orang, saya baca tertarik itu. Intelektual elang itu intelektual yang cerdas, bijak dan punya sikap istiqomah untuk menjadi intelektual, punya integritas dan tidak mudah diluk karena apa? Dia selalu mengatakan yang benar itu benar dan yang salah salah. Tetapi kalau intelektual kualitas burung gagak itu suka mencari pembenaran. Suka mencari pembenaran itu yang salah bisa dibenarkan karena apa? Punya kepentingan, integritasnya tidak terbangun karena sikap istiqomahnya memang tidak teruji. Nah, orang yang punya di akhlam dan nuha itu orang yang memang matang, samping secara intelektual itu betul-betul baik, dia juga punya kematangan diri sebagai orang dewasa. Nah, perpaduan antara ulul ahlam dan ulil nuha itu disebut dengan ulul albab. Sehingga oleh para intelektual saya masih ingat betul penjelasannya Pak Nur Khalis Majid. Ulul albab itu orang yang bisa memadukan potensi intelektual dan potensi spiritualnya. Sehingga pada saatnya dia memang punya jiwa intelektual yang di samping cerdas, dia bijak. Dan karena sikap bijaknya itu ngomongnya penak, nulis penak, bergaul penak karena apa? Dia selalu berpikir dan bertindak empan papan, proporsional. Di sini dikatakan liyalini minkum ulul alhami wan nuha, supaya orang-orang pintar dan dewasa itu mendekat kepadaku. Kemudian dikatakan tsummal ladzina yaluna. Kalau tidak ada orang seperti itu, orang yang ada di bawah kualitas ulul alham dan nuha itu mengikuti di belakangnya. Kemudian orang-orang ada di bawahnya. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang yang menjadi imam kemarin kan sudah kita bahas. Itu yang disebut sebagai orang yang bisa jadi panutan. Tua dalam arti umur itu prioritas terakhir. Tapi yang terpenting adalah keulamaannya, pengetahuan agamanya. Sehingga meskipun masih muda, tapi karena pengetahuan agamanya lebih baik, itu lebih didahulukan, lebih diprioritaskan dibandingkan orang tua yang kualitas ilmu agamanya itu kurang baik. Termasuk di dalamnya kalau
membaca ayat Al-Quran itu lebih fasih. Al-afsah itu lebih fasih. Bacaannya fasih, ilmu agamanya bagus, akhlaknya terpuji, sehingga jadi panutan, itu yang semestinya jadi imam. Jadi ada satu peristiwa di masjid itu, saya mengisi pengaji di situ. Ada orang yang biasanya jadi imam, bacaannya fasih, ilmu agamanya lumayan memadai karena lulusan dari pesantren, tapi akhlaknya kurang baik. Itu jamaahnya ragilem diimamin. Pinter nih, rajin doa akhlakin. Ada yang begitu ceritanya. Aku loh, Pak Niko kebetulan ada imam. Niko iso ngomongi, ning tindake ra padha kali ngendikan. Waduh, ini dijilek. Makanya kalau kita sudah memusisikan diri jadi imam atau ingin memusisikan jadi imam, itu juga harus melihat akhlak orang yang mau kita jadikan imam. Apalagi imam dalam pengertian yang lebih luas. Nah, monggo kita coba untuk metani menjelaskan. Ketika saya lacak hadis ini, memang tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi adanya hadis ini. Jadi sababul wurud yang khusus tidak ada. Tetapi hadis ini ternyata kaitannya adalah dengan sholat jamaah, yang pada sholat jamaah itu sebenarnya bisa menjadi ibrah. Jadi pelaksanaan sholat jamaah itu bisa menjadi ibrah atau pelajaran yang berharga untuk hal yang lain. Nah, ketika Rasulullah itu mau mengimami sebelum jadi imam, tidak hanya mengaba-abai saja, tetapi justru lihat posisi jamaahnya sudah rapi atau belum. Yang ternyata yang dirapikan posisi pundaknya, bukan posisi kakinya. Nah, ini saya pernah berdiskusi, tapi karena yang ngajak diskusi ngeyel dan tidak mau dengarkan, ya sudah, ngimpun monggoan. Yang oleh Rasulullah ini hadisnya sahih ini, posisi pundaknya. Meskipun bukan berarti sikilnya sakarepe. Mau kalau sikilnya saja bisa begagah ya. Sikilnya begagah pundaknya ra gathuk. Artinya justru sabnya tidak rapat karena begagahnya kaki. Melangkah begagah. Jadi jembar banget. Nah, jejeg ngadeke pundake rata, sikile rapat, rasa dipidak salah sijine. Kepidak sok risi. Nanti pidak-pidak risi. Saya di UMY itu pernah ngendani diak terus ya. Ngendani itu ya terus. Akhirnya saya mundur, ngalah, mundur sop kedua wae. Mundur khusyuk kula dipidak. Oh, nek dileke malah aku malah nesu, malah rada jamaah Mas. Mundur mon sop kedua ora dipidak. Ternyata dia di sop pertama bermasalah dengan jamaah yang lain karena ngidake malah diseneni ora midak-midak. Ora midak-midak. Nah, risa ini ya midak-midak diseneni. Aneh-aneh. Kalau di jamaah banyak itu, bahkan di UMY pernah ramai hanya karena persoalan sutroh. Sutroh itu batas ini. Di UMY itu kan sajadahnya besar dan di depannya tembok, tapi antara tembok dengan sajadah itu masih sekitar 1 meter lebih. Nah, tahu-tahu ada jamaah masih muda itu nggawa kursi, Pak. Nggawa kursi dikake ngarep sajadah. Nah, karyawan UMY kan takon, "Ih, ngopo iki? Sutroh, Pak. Ngono rasane kok niku." Tidak. Mau nganyar kok ya. Karena sutroh itu pembatas. Karena kalau tidak ada pembatas dianggap yang ada di depannya itu setan. Padahal dibatasi setan ya iso. Bisa gudo. Tapi ya itu karena wacananya seperti itu ya ramai. Tapi akhirnya karena dilarang oleh orang-orang yang jadi karyawan UMY tidak jadi. Sutroh. Di sini nggak ada sutrohnya. Tapi kalau di masjid tertentu ada sutrohnya. Biasanya kayu gitu. Sutrohnya. Saya kalau di masjid tertentu tuh, di keraton hampir nggak ada. Tapi orang. Baik, kita teruskan. Pelajaran yang pertama, karena ini terkait dengan sholat, mari sebelum sholat itu kita rapikan shaf dalam jamaah. Sehingga imam itu punya kewajiban untuk menata shaf sehingga shafnya rapi. Kecuali kalau jamaahnya sudah ngerti, dikandani ngerti, enggak shafipun ya. Dirapikan dulu. Orang-orang yang ada di belakang imam, kenapa oleh Rasulullah diminta orang-orang yang punya ilmu dan punya kedewasaan? Karena berjaga-jaga
Barangkali nanti imamnya uzur itu bisa menggantikan, atau imamnya salah bisa mengoreksi, hingga mengingatkan imam. Apalagi ketika imamnya itu lupa membaca ayat Al-Quran dan sebagainya, diharapkan mereka itu bisa mengingatkan. Jadi di beberapa masjid yang besar itu biasanya kalau pas sholat jamaah utamanya Jumatan, itu di belakangnya itu ada 1-2 orang yang dilatih untuk menjadi imam pengganti, yang posisinya bisa menggantikan imam kalau imamnya udzur, dan bisa mengingatkan imam kalau imamnya salah. Itu cara untuk mengantisipasi agar jamaah itu tidak bubar hanya karena imamnya udzur. Kenapa diistimewakan orang yang punya kelebihan ilmu dan punya kelebihan kedewasaan dalam bersikap? Karena dalam sholat itu memang diperlukan kedewasaan orang ketika berjamaah, termasuk pengetahuan agamanya, termasuk di dalamnya kefasihan di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kata para ulama, jangan berhenti di sholat saja. Di dalam soal kepemimpinan ini bisa kita lakukan. Bagaimana orang-orang yang melapis para pemimpin itu adalah orang-orang yang punya potensi untuk bisa menggantikan kepemimpinan orang yang memimpin. Jadi orang yang melapis ketua, direktur, imam atau pemimpin, amir atau apapun istilahnya, itu adalah orang-orang yang punya potensi untuk bisa menggantikan imam ketika imamnya udzur. Kalau di pemerintah, wakil presiden itu harusnya orang-orang yang pada suatu saat ketika presidennya udzur langsung bisa menggantikan. Nah, ini ceritanya Pak Habibie dulu ketika mau menggantikan Pak Harto itu. Siap nggak? Siap, insya Allah. Karena apa? Ketika dia itu menjadi wakil presiden, dia sudah siap. Kalau suatu saat dia harus menggantikan posisi Pak Harto waktu itu. Ini ceritanya Pak Habibie ketika diwawancarai oleh salah seorang wartawan. Tapi sekali lagi ini juga persoalan yang tidak mudah untuk dilakukan. Tapi sekali lagi posisi imam itu penting, maka posisi naibnya imam, pengganti atau calon pengganti imam itu menjadi penting. Kalau pada saat imam itu berhalangan atau udzur atau salah, mereka lah orang yang pertama kali mau dan bisa menggantikan dan bisa mengingatkan imam yang salah itu. Ini pengistiwaan. Nah, kemudian kenapa ada anjuran untuk meluruskan atau merapikan saf-saf salat? Ini pelajaran penting. Dimulai dari salat jamaah di masjid, insya Allah umat Islam itu akan terlatih untuk juga merapikan saf-saf atau barisan-barisan ketika mereka bermasyarakat dalam hal apapun. Dan bahkan saya pernah diajak omong-omong salah seorang psikolog itu, orang yang mudah merapikan diri di masjid dan mau diatur di masjid untuk merapikan dan ketaatannya pada imam itu betul-betul baik, atau juga imam yang punya kemampuan untuk merapikan jamaah itu tidak hanya di masyarakat luas, di keluarga pun dia punya potensi untuk menjadi imam bagi keluarganya, dan keluarganya yang gampang ditata di masjid itu gampang ditoto, sehingga keluarga itu menjadi temoto, tertata karena sikap mereka itu betul-betul disiapkan untuk mudah menata dan ditata. Jadi menjadi imam bisa, menjadi makmum bisa. Ada orang yang karena sombongnya kepingin jadi imam terus, rajin jadi makmum. Begitu jadi makmum malah ngeyel imam. Ya, itu perlu dibenahi itu. Nek sing mulang aku teko aku, nek sing imamnya aku teko, nek kon makmum megah. Wah, itu ada. Dan itu perlu dibenahi, mentalnya dibenahi. Itu sikap sombong yang tidak perlu ada pada setiap orang Islam. Jadilah makmum dan imam yang terbaik. Sehingga kalau kita itu ngaji, yo mulah. Ning pas di bulan ngaji yo rame dhewe. Terus wonten kan wong teko pengajian ngomong dhewe ya iki wis 1 2 3 4 5 6. Oke. Ya, kalau di sini kan jamaahnya sedikit itu tertata, tapi kalau di masjid-masjid yang agak besar, Soko Tunggal, Langen Astran kan saya sering ngisi di situ. Waduh. Nuwun sewu itu bukan meremehkan ya.
terutama ibu-ibu angel banget. Dikon mendel ra ngendikan nuwun sewu ibu-ibu sampun ngendikan rumiyin nika sawah pengawasan nggih meneng 5 menit ngomong meneh. Tak jelek ngandani. Saya masih ingat Pak Munhari almarhum itu sampai marah. Niki gelem dijak meneng ra to nggih ngomong terus. Ndak nesu Pak Munhari almarhum. Wah wis diomongi kan meneng ora menang-menang ngomong dhewe. Rasa teko ngono-ngono. Nesu ya. Ampun teko Pak Munhari pun sabar mon. Suwe-suwe ora punten sabar. Ini ujian kesabaran ini mulai ngaji ra dirungokke niku rasa manasan nesu. Pun biasa. Mulai ngaji sawalan keluarga pas reuni keluarga niku paling megah. Pun ngobrol kabeh. Lho bola-bali iki karep sawalan apa reuni kan. Jadi diulang kan yang ceramah jauh omong apapun. Oh saya berkesan menghindar. Sawalan nomor ini sawalan terah keluarga lihani mohon. Belum bukan bakat. Angel ngomong. Oke, kita teruskan dulu. Di dalam perintah meluruskan dan merapatkan sholat itu terdapat isyarat sebenarnya. Untuk apa? Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan umat. Serta menyamakan persepsi agar langkah kita sebagai bagian dari umat Islam itu betul-betul serasi untuk membuat umat Islam yang lain juga meniru keserasian yang kita bangun. Nah, umat Islam itu kan sampai saat ini sulit dipersatukan. Ukhuwah Islamnya itu kan susah dibuat rapi itu karena memang kepentingan-kepentingan kelompok dan pribadi itu seringkali lebih dipentingkan daripada kepentingan umat. Sok bungkar PDW itu. Nah, ini yang harus kita kembalikan dengan belajar melaksanakan sholat jamaah. Apalagi kalau kita sudah masuk kepada hal-hal yang perlu dengan kepentingan-kepentingan duniawiyah, itu paling sulit untuk membuat jamaah itu rapi, membuat orang itu mau menunjuk satu imam dan imam itu ditaati. Susah. Memilih pemimpin orang Islam di Indonesia itu angel banget. Di mana-mana itu. Tidak hanya umat Islam seluruhan itu. Nanti di organisasi Muhammadiyah, NU itu bukan tidak mungkin ada gesekan-gesekan. Bukan tidak mungkin itu kita bukan berdoa, mudah-mudahan tidak ada. Tetapi bukan tidak mungkin. Karena memang di sini ego itu akan bisa bermain. Saya kebetulan dipinjami anak saya itu sebuah buku yang berbicara tentang ego itu buku terjemahan itu. Buku terjemahan dan contohnya itu orang Jepang. Bagaimana orang Jepang belajar menjadi pemimpin dan belajar menjadi orang yang dipimpin. Itu cerita-cerita tentang hal yang bisa kita contoh. Oh iya ya, ego itu bisa menjebak dan kalau kita tidak bisa menurunkan ego bisa saja ukhuwahnya tidak terbangun. Bisa belajar itu. Nah, makanya seorang guru pun harus bisa bersikap tawadhu ketika berjumpa dengan murid-muridnya. Seorang dosen itu harus bisa bersikap tawadhu, rendah hati ketika berjumpa dengan para mahasiswanya. Guru ngaji, ustadz, mubalik itu juga harus mau bersikap tawadhu, rendah hati ketika berhadapan dengan para jamaahnya. Sehingga tidak ngugu karepe dhewe terus kemati. Itu yang susah. Saya habis membaca, setelah saya tak renungkan, oh iya ya. Kenapa harus ada mubalik, ada ustadz, ada kiai yang sombong? Dan mereka justru harus memberi contoh bagaimana bersikap rendah hati pada orang lain. Guru juga begitu. Saya jadi guru, saya jadi dosen itu, saya merasa itu bahwa tidak mudah bersikap rendah hati pada murid-murid dan para mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa mengatakan, Pak, jam 1 bisa konsultasi? Bisa, insya Allah. Sampai jam 3 bisa, insya Allah nanti sebelum asar kita selesai. Sebab nanti sebelum asar saya harus ke masjid karena ada pengajian setelah asar. Ya Pak, habis asar bisa lanjut? Bisa setelah ngaji. Tapi jam 5 saya harus pulang karena habis maghrib saya harus isi pengajian. Oh ya Pak. Kalau malam gimana? Kalau malam saya sudah di rumah, telepon dulu atau WA dulu. Nah, komunikasi dulu dengan WA baru datang sehingga saya siap. Oh ternyata difahami betul, 9:30 teko teman. Mun kesel yo.
Dengan 10 teko konsultasi skripsi, wah, tak cak wedangan. Ini wedangan sih. Konsultasi ini sih, aku ngantuk wedangan. Wah, ternyata banyak yang ditanyakan. Ya, jam 11 selesai. Sudah 11 mau dilanjutkan enggak? Besok lagi Pak. Besok saya jam 7 di kampus ngajar. Kamu nunggu sampai jam 9 ya. Ya Pak. Oh, jam 09.00 teko tenan. Sregep tenan iki bocah cepet niku. Konsultasi niku ping 5 rampung. Ping 5 terakhir itu sudah finish rampung, alhamdulillah. Nah, ini bisa diujikan, bisa asal diperbaiki sesuai dengan saran saya. Nanti kalau kamu ujian, saya yang ikut membantu Anda untuk menjawab pertanyaan dosen yang menguji. Ya Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah lulus bocah. Pak lulus, kula dijak syukuran mangan gerame. Oh sih, syukuran Pak, ning ndi? Nang warung Pak, kantin Pak. Yo engko. Berdua gimana? Ya, teko baru salat itu ternyata dijak mangan gerame bakar. Ini gerame bakar Pak, ya disyukuri. Alhamdulillah. Rasang ya dia opo-opo gerame wae. Nggih Pak. Gerame wis larang. Kowe nggo habis skripsi kuliah tak ditukai. Aku sing didit rasa jajake aku. Nggih Pak. Nah, ini saya merasa andai kata saya berposisi di mahasiswanya kan senang dilayani sampai lulus. Nah, makanya kita harus berempati pada orang. Tadi yang sebelum saya pulang ada mahasiswi saya ala asrama yang pulang karena orang tuanya sakit di Mojokerto. Pak, saya mohon pamit Kak, meskipun punya acara saya nggak ikut Pak. Ada apa? Pak saya sakit sekarang di rumah sakit ya sudah pulang. Salam ya untuk Bapak Ibu. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Langsung umpak ojek Bali. Stasiun Pak ini Pak ya. Salam ya untuk Bapak Ibu. Ya Pak. Saya bayangkan andai kata saya punya bapak, ada bapak saya sakit kan yo pamit. Karena di yoi, wah belum. Makanya ketika saya tanya kok diizinkan Pak, lah iya bapak ada loro. Oh, kowe nunjuk bapakmu loro ra Bali kok. Ya Bali ya sudah diizinkan aja. Ya. Alhamdulillah. Ini tadi ya juga kebut-kebutan ini saya ngajar sampai sore sehingga ngebut alhamdulillah sampai di sini bisa menjadi imam tidak terlambat. Dan kita lanjutkan. Nah, yang terakhir dari pesan hadis ini, apa yang dilakukan Rasulullah dan diucapkan Rasulullah itu menjadi ibrah. Bagaimana kita ini greteh dalam bahasa Jawa. Ketika jadi imam, jadi pemimpin itu greteh. Jangan sampai kita lupa bahwa pada saatnya kita itu harus menata jamaah kita, menata makmum kita. Sampai hal yang kecil supaya apa? Mereka betul-betul tertata, dan ketika mereka tertata gampang digerakkan, mudah digerakkan untuk bisa melaksanakan sholat jamaah kalau sholat dengan tertib dan benar. Dan mereka itu harus tahu diri. Siapa yang akan melapis kita sebagai imam? Ya orang-orang yang memang punya kepantasan untuk menjadikan dirinya itu jadi imam karena punya kemampuan yang memadai untuk menjadi imam. Jadi tidak usah iren. Nah, sah pertama itu mestinya orang-orang yang sudah punya kecakapan untuk menggantikan posisi imam. Mestinya, meskipun tidak harus kaku. Mestinya begitu. Orang kudu tua yang harap. Tua yang orang ngerti kan ada di imam raiso, imamnya batal, kalau raiso gandani, yang gantikan posisinya di sop kedua kan malah repot. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan supaya nanti di dalam hal ini kita bisa mengambil pelajaran untuk bisa melaksanakan sholat jamaah setertib mungkin. Dengan sholat tertib di jamaah sholat, mudah-mudahan dengan ketertiban berjamaah sholat itu akan bisa melatih diri kita untuk tertib berjamaah di luar sholat, termasuk di dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Nah, ini sekali lagi apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kemoga Pak Kadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita menjadi makmum, Ustaz, ini kan tiap makmum kan nggak tahu kriteria kemampuannya untuk jadi menggantikan imam. Ustaz, itu bagaimana? Ada rasa nanti kita orang baru jujur di belakang imam, nanti orang suruh disopo Twitter, nah itu susah. Jadi kan tidak ada seleksi untuk menjadi makmum kan. Maksudnya posisinya di belakang imam. Pernah satu masjid
anak-anak mungkin karena dibimbing oleh ustadznya, ayo kita perlu soft. Nah anak-anak ketika imam sudah siap langsung di belakang imam, betul. Nah anak sudah rapi betul, orang tua baru datang. Anak diusir, anak nesu. Nah, padahal kan anak itu mengamalkan memenuhi soft pertama. Orang-orang yang tua, maksud yang agak awal tuh, ya disebut, kalau lelet dulu kan. Tapi ketika anak sudah mau mulai takbir, bikin, ya. Nah itu disebut bagaimana mensikapi, atau kita berani memposisikan di belakang imam yang suatu saat imam itu kalau salah seperti digambarkan siap menggantikannya atau mengingatkan imam kalau dia salah. Karena banyak juga orang punya rasa perkewuh untuk berada di belakang imam. Mau penjelasan? Ya baik. Nah secara teoretik seperti ini, tapi dalam praktek kan kita berhadapan dengan kenyataan yang tidak mudah untuk kita rekayasa. Apalagi kalau budaya pekewoh itu sudah ada misalnya, itu misalnya aja, kita akan jadi sangat repot. Orang-orang yang memang punya kemampuan untuk menjadi imam, meskipun dia yakin punya kemampuan, itu belum tentu akan dipakai oleh jamaah karena jamaah belum terlalu kenal. Nah, kita yang tahu diri. Saya berusaha memposisikan diri ketika di masjid lain itu tidak memposisikan diri di depan karena orang tidak kenal saya. Dan bahkan di satu saat saya itu tidak bisa menghadiri Jumatan di Masjid UMY karena membimbing KKN waktu itu. Tidak terlalu jauh itu di Kulon Progo itu. Pas Jumatan khotibnya nggak datang. Udah nggak khotibnya datang. Saya kan orang baru di situ dan tidak ada yang kenal saya kan diam. Maksud saya mau macam lo sakit khutbah. Nah, ada anak muda itu kayaknya lulusan aliyah itu, masih muda itu. Lulusan aliyah atau lulusan SMA itu langsung maju terus bawa buku khutbah itu. Nah, diwoco, rampung, tapi kelihatan sekali belum matang dia. Karena dia percaya diri itu dari khotib kan, mestinya orang malu percaya imam mesti apik itu. Wah, bulannya ketika jadi imam le moco ra karuan. Nah, mahasiswa saya yang kakaknya, Usin, apa? Kok nggak mau jadi khotib tadi? Ya tidak mau, saya bukan khotib kok yang pertama. Yang kedua saya orang baru. Ya kalau pas, kalau tidak, kalau mereka menolak, saya mau jadi rame, maju gak rame. Oh imamnya nggak jelas, lah ya itulah musibah. Artinya apa? Tidak jauh dari UMY, di sebuah masjid yang agak besar saja, itu tidak mudah mencari imam yang fasih. Nah itu kenyataan. Makanya yang ideal apa yang dikatakan di dalam hadis itu memang betul harus dilaksanakan. Tapi kita harus tahu bagaimana situasi dan kondisi di masjid setempat. Termasuk ada tradisi untuk mengisi sop pertama dari jamaah yang tetap di situ. Kadang-kadang anak-anak kecil, anak muda ditata di paling depan harus imami karena sudah dikenal imamnya. Sehingga orang tua itu sudah ada di belakang. Tapi ada juga orang tua yang masuk-masuk itu. Aku biasa dengar, betul. Wah itu saya masih ingat ada seorang sahabat itu pernah terlambat sholat jamaah sehingga dia itu ketika datang sudah hampir Rasulullah itu bertakbir. Mau ke shop yang depan sudah nggak bisa. Kemudian dia di shop agak belakang. Ketika sudah selesai sholat dia mengeluh pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kali ini saya menyesal kenapa tidak bisa menjadi orang yang berada di shop pertama bersamamu pada setiap hari. Selalu saya itu berada di belakangmu untuk sholat. Nah, apalagi ketika kau selesai sholat, engkau tidak menyapa diri saya karena saya tidak ada di belakangmu. Saya malu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangan pernah kamu malu kepada siapapun, malulah kepada Allah. Karena sikap malumu kepada orang ketika kamu melaksanakan sholat jamaah itu bisa jadi ada unsur riya dalam dirimu. Jangan-jangan ada riya, sampai ditelok kanjeng Nabi itu. Wah, itu unjuk muka sekarang ini. Nah, ditelok misalnya kita ini
ketua takmir masjid. Tiba-tiba terlambat jamaah, terus yang buri kan isin. Karena ketua takmir udah minggir gitu. Ketua takmir, wah nang ngarep. Nek imame takon ketua takmir pundi ora teko kan isin. Nah, kalau sudah seperti itu yang harus kita tata. Jangan sampai kita itu sholat dalam rangka untuk mencari pujian orang. Itu sikap riya yang berbahaya. Berbahaya di dalam membangun keikhlasan kita bisa terjadi sebagai akibat dari sikap riya itu. Nah, kembali pada pertanyaan itu, memang kita tidak bisa melakukan sesuatu itu dengan prinsip hitam putih. Pokoknya kita harus melihat situasi dan kondisi. Termasuk menata jamaah di masjid itu kan tidak mudah ya. Yang pernah jadi pengurus takmir kan merasakan, Pak Mas Yaya kan lama jadi ketua takmir di sini. Noto masjid teng bidangun itu ora gampang. Iso-iso malah dipaidu wong akeh. Saya ketua takmir, saya juga pelan-pelan. Menata itu pelan-pelan. Bahkan pernah satu saat saya itu tidak sengaja itu menjadi imam di Masjid Margo Rahayu, Tamburan. Saya maghrib di sana itu tidak sengaja jadi imam karena biasanya saya ngisi pengajian, saya minta yang jadi imam itu imam di sana. Tapi imamnya nggak datang, saya jadi imam. Ketika sudah selesai, udah terus patas, terus banget tuh. Nah saya kan diam, saya nggak punya inisiatif apa-apa. Nah jamaah-jamaah yang di depan tuh, Pak nanti langsung jamaah Pak, isya Pak, komati. Kalau dikomati kan saya sebagai imam langsung imami sholat isya. Habis isya semua pulang ditegur sama orang yang sering jadi imam tapi terlambat itu. Musim, jenengan pun lancang. Salat jamak mergo udan teng mriki mboten tau dianakake. Kok jenengan ngimami lah kula dikon ya. Kula dikon nuwun sewu. Ya ampun lancang. Ndeleke lancang. Wah. Lancang. Wah, nuwun sewu kula nuwun pangapunten, kula mboten sengaja. Kula dadi imam maghrib mergo diken jamaahe. Ya kan imam tetapnya di situ ada. Terus saya mengimami isya itu juga karena dikomati. Terus jamaah, ya sudah bareng itu terus balik dah kalau. Nah, hari ini terus balik dari bareng ngaji, setelah balik jamaah isya tuh, udah jamaah isya balik ngaji sebentar jamaah. Aduh, di Senin ini kalau pun. Waduh, nggih pun matur nuwun. Dan itu tidak mudah loh, Pak. Saya pernah khutbah di sebuah masjid. Tidak usah saya sebutkan masjidnya. Itu 2 kali Pak, saya khutbah itu 2 kali. Yang pertama, karena berdoa kan saya berdoa dengan lirih Pak, khidmat itu. Nah, itu dikritik Pak kali, wong itu. Pak tadi doanya kok gak mantep, doa itu lantang Pak, semangat doa itu. Jangan cuma pelan-pelan gitu. Iya Mas. Nah, satu saat ketika saya jadi khotib lagi di situ, doanya saya keraskan. Wa maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, keras. Ternyata dikritik lagi orangnya sama Pak. Pak, donga niku ngomong Gusti Allah niku mboten budek ya. Itu dikatakan, itu lagi ngomong, waduh, kok salah meneh gitu. Sampai tak ketua takmirnya, ketua takmir pekewu. Maksud nyuwun sewu niku mboten sah dirungokke nggih. Mboten napa-napa kula Pak, tandoni ati. Jadi ditegur negur wis ping pindho terus serba salah. Lirih disalahke ora mantep, bahasan banter dionekake kebanteran Gusti Allah ora budek niku. Ya ngerti nek Gusti Allah ora budek niku ya ora omong ngono kuwi. Lha niku dadi khotib diundang monggo. Alhamdulillah setelah itu saya tidak diundang jadi khotib bukan karena apa-apa tapi takmire kepeke Pak Musin. Niki jenengan mboten sah dadi khotib riyen mengki ndak ditegur kali sing riyen niku atau mboten sopan saknipun sedo sing niku. Aku ya, ini kesabaran kita Pak. Ya termasuk tadi yang ditanyakan oleh Pak Gali itu. Kita harus sabar kok menghadapi jamaah itu. Sampai saya kan guyon itu andai kata mulai besok Senin oleh Mas Yusuf tidak boleh ngaji, saya tidak ngaji kok. Diparingi Pak Yusuf Pak Musin, minjeng Senin pun saya ngaji Pak. Kalau isi dewi, wah, misalnya Yusuf begini. Dengan ketika tengah malam Pak Musin bincang Senin pelajeng tak kalau isi dewi, jangan benar saya ngaji Pak. Wah, saya harus taat dong. Dia yang komandan di sini.
Termasuk ketika saya sudah sampai sini, Pak Yusuf sing berarti imam, Pak Musin ngaji mawon sing imami kula. Kula manut lho. Wong sing kuwasa Pak Yusuf kok. Iki guyon iki. Tidak mungkin Yusuf mengatakan begitu. Ini cara kita untuk berinteraksi dengan orang. Kita harus sabar untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua yang kita harapkan itu betul-betul diiyakan, disetujui oleh orang. Dan ketika kita tidak diiyakan oleh orang, meskipun apa yang kita usulkan, apa yang mau kita lakukan itu baik, ya udah usah kita paksakan. Noto hati dengan kesabaran supaya apa yang mau kita lakukan itu difahami orang, sehingga orang bisa menerima apa yang kita lakukan. Ini kau yang saya katakan, ini yang bisa saya sampaikan. Yang mudah-mudahan ini bisa kita amalkan nanti di dalam berinteraksi dengan masyarakat itu perlu kelenturan. Kita harus lentur, elastis, jangan sampai kaku, karena kalau kaku-kaku itu malah jadi rapi-rapi. Ya, dikritik jamaah yo di rumah karena apa? Pasti jamaah itu punya keragaman cara berpikir dan cara bersikap, termasuk pendapat itu bisa berbeda. Saya berkali-kali menolak untuk berbicara tentang fikih kurban yang menyangkut hal yang penuh dengan ikhtilaf, perbedaan. Itu saya tidak mau menjelaskan apa adanya, tapi saya melipir supaya perbedaan pendapat itu bisa dipahami. Tetapi cara saya seperti itu dianggap saya tidak tegas. Sudah saya coba saya kumpulkan dalilnya untuk saya kemukakan. Apalagi ketika ditanya besok riyoyone tanggal pinten, ya itu saya hati-hati. Ya, itu saya mengatakan kalau menurut hisab di Indonesia hari rayanya tanggal 9 Juli Sab murni. Tapi kalau ru'yah, karena ru'yah itu tidak bisa dipastikan. Besok tanggal 29 itu ada ru'yatul hilal di Indonesia. Nah, kalau menurut kriterianya Kemenak sampai detik ini, insya Allah kalau menurut kriteria Kemenak hari rayanya tanggal 10. Ya, kriteria Kemenak. Tapi kalau ditanya kemungkinan Makkah gimana? Makkah tanggal 9. Karena tanggal 29 besok itu posisi hilal di Makkah itu sudah 5 derajat lebih di atas ufuk. Dan kalau 5 derajat di atas ufuk itu di Makkah biasanya terlihat, karena orang Makkah itu punya kriteria antara 2 sampai 3 itu sudah terlihat biasanya. Dan cara ru'yahnya kan murni. Peluangnya akan wukuf tanggal 8 dan tanggal 9 hari raya. Nah, lalu puasa Arafahnya kapan? Nah, puasa Arafah itu puasa sebelum hari raya Idul Adha. Kalau kita meyakini hari rayanya tanggal 9, puasa Arafahnya tanggal 8. Kalau kita meyakini hari rayanya tanggal 10, ya puasa Arafahnya tanggal 9 meskipun bersamaan dengan hari raya umat Islam yang lain di sini dan hari raya di Mekah, karena wukufnya dimungkinkan tanggal 8. Itu aja, tidak usah dibuat repot ayel-ayelan, malah nanti ratus dosa salah. Gitu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sudah mau adzan Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.